Guys, kalian pernah dengar nggak sih kayak tentang kasus bahwasannya perusahaan itu diretas gitu data-datanya? Iya, sering banget malah. Biasanya gara-gara diretas kan? Nggak cuma diretas sih, biasanya juga kadang gara-gara orang dalam atau gara-gara sistemnya. Nah, itu sebenarnya ada kaitannya juga sama namanya itu audit sistem informasi dan pengelolaan risiko. Jadi menurut kalian kayak di masa yang sekarang ini audit sistem informasi itu penting nggak sih? Penting Dan- banget sih itu. Iya, betul. Jadi audit sistem informasi itu apa sih? Nah, jadi audit sistem informasi itu kayak medical check up gitu loh ya kalau istilahnya. Yaitu kayak proses untuk meriksa apakah sistem itu aman, berjalan dengan baik. Jadi kayak sesuai dengan tujuan awal kayak gitu. Jadi data-data kita itu bisa lebih aman kayak gitu. Berarti audit itu kayak ngecek sistem ya? Nah, bisa kayak gitu juga. Jadi kayak sebelum sistemnya itu dibuat kan harus dicek dulu kan. Apalagi sebelum kita gunakan kan harus kita cek dulu sistemnya biar aman, biar nantinya nggak ada hal-hal yang nggak kita inginkan kayak diretas gitu. Kalau misalnya nggak ada audit, apa yang kita Kalau misalnya nggak diaudit kan kayak bisa kita Sistemnya bakal bermasalah nggak sih? Iya sih. bahaya ya? bahaya Iya. banget nggak sih kayak gitu, kayak bisa dicuri orang data-data kita. Iya. Kalaupun ketahuan nanti bakalan terjadi masalah yang besar. Ya sih, makanya penting banget ya audit itu. Apalagi di dalam sistem informasi. Nah, jadi di dalam sistem informasi itu kan ada namanya resiko ya. Jadi resiko itu sebenarnya apa sih? Resiko itu tuh kayak segala kemungkinan yang bisa terjadi. Itu tuh resiko itu bisa dari dalam dan di luar sistemnya tersebut. Contohnya apa aja sih? Contohnya kayak kebocoran data, hacker, atau kesalahan manusia sendiri. Jadi kita tuh sebagai sistem informasi kita meminimalisir segala resiko yang ada gitu loh. Jadi resikonya itu kayak bisa datang dari mana aja ya? Iya, Gitu. bisa datang dari mana aja dan kapan aja ya. Nah, jadi untuk mengatasi resiko yang udah dijelasin Sulfi tadi itu kita perlu yang namanya kontrol nggak sih? Kontrol itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya kontrol itu adalah yang dilakukan untuk mencegah dan juga mengurangi resiko sih. Jadi contohnya apa aja ini? Contohnya tuh banyak sih, kayak ada penggunaan password yang kuat, sistem login, backup data, banyak sih. Jadi kontrol itu sebagai pengaman ya. Ya, betul. Tapi guys, yang aku dengar-dengar di dalam sistem informasi itu yang terakhir itu ada yang namanya good governance. Apa sih good governance itu? Jadi good governance itu adalah tata kelola yang baik untuk mengelola sistem dan organisasi. Oh, jadi dari yang udah kita bahas itu kan ada audit, ada resiko sama kontrol itu sebenarnya berkaitan gitu ya. Semua itu berkaitan. Audit membantu menemukan masalah, resiko menunjukkan potensi bahaya, dan kontrol menjadi solusi. Jika semua berjalan dengan baik, maka terciptalah good governance. Berarti good governance itu hasil akhirnya ya? Benar, dengan good governance, sistem akan lebih transparan, aman, dan dapat dipercaya. Oke, paham. Jadi audit itu penting kali ya untuk memastikan sistem itu berjalan dengan baik. Resiko juga penting karena harus dihindari. Iya, kontrol juga sangat-sangat penting kan, karena untuk melindungi sistem dari segala berbagai ancaman. Dan ketiganya akan menciptakan good governance. Jadi dari kesimpulan pembahasan kita ini apa sih? Nah, jadi yang aku simpulin dari yang udah kita bahas tuh kan kayak audit itu berguna untuk ngecek sistem. Resiko itu untuk mengatasi ancaman yang bisa terjadi gitu kan. Kalau kontrol dia itu kita jadi tahu cara untuk mencegahnya, dan semuanya itu saling berkaitan. Untuk apa? Untuk menciptakan good governance tadi gitu. Oh, jadi ini penting banget ya, apalagi kayak yang tadi kita bahas tentang perusahaan itu ya. Iya, kayak Iya, biar Bang. nggak perusahaan tuh nggak keretas gitu data-datanya. Ternyata emang itu semua berkaitan gitu loh. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan ini apa sih? Jadi yang aku simpulin dari yang udah kita bahas nih kan, kayak audit sistem itu untuk ngecek sistemnya. Resiko itu untuk ancaman biar nggak terjadi, dan kontrolnya itu cara untuk mengatasinya. Nah, jadi semuanya itu berjalan dengan baik, maka terciptanya good governance tadi gitu. Oh, begitu.